Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Bisakah dengan meluangkan waktunya sebentar untuk berbincang dengan kami? Bisa. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Ya. Kami di sini akan mempertanyakan mengenai fungsi administrasi. Yang pertama, bagaimana bentuk dan proses perencanaan administrasi yang terjadi di sekolah panjenengan? Oke ya. Yang pertama untuk proses terjadinya itu kan setiap guru mapel sudah mempunyai rata-rata sudah mempunyai perangkat pembelajaran apa yang dimaksud dengan administrasi tersebut. Jadi setiap guru tinggal melakukan mungkin pengecekan, biasanya itu pengecekan tahun sama pengecekan semesternya, nah, sama untuk pengecekan kepala sekolah karena tidak setiap kepala sekolah itu dipanggil. Nah, di situ kalau sudah selesai nanti baru dikumpulkan di guru. Apakah terdapat kendala dalam proses perencanaan tersebut? Nah, kendalanya gini, biasanya kalau ada kurikulum baru itu harus menyesuaikan. Kita ambil dari sumber yang umum dulu dari Kemendikbudristek atau dari guru penggerak. Nah ini kan kebetulan saya kan di kurikulum Merdeka, jadi harus ambil beberapa sumber untuk bisa merancang administrasi tersebut agar administrasinya bisa digunakan di tahun berikutnya. Biasanya seperti itu. Baik, untuk fungsi pengawasan, bagaimana proses pengawasan yang dilakukan dalam mengendalikan pelaksanaan tugas dari setiap anggota administrasi? Untuk pengawasan itu dilakukan secara 2 kali ya. Yang pertama awal masuk itu kita harus buat tadi ya, buat setelah seminggu jadi kita kumpulkan ke kurikulum, dimintakan pengesahan dari kepala sekolah atau tanda tangan itu baru dikembalikan. Yang kedua ada yang namanya supervisi. Nah itu supervisi itu dilakukan pada saat mengajar. Waktu mengajar biasanya kalau di SMPN 1 Tembelang itu ya, itu supervisinya 2 kali. Ada di bulan Oktober sama bulan Maret. Nah itu kita harus menyiapkan satu perencanaan atau yang dimaksud dengan modul ajar. Kalau sekarang namanya modul ajar ya, kalau dulu namanya FPP. Nah sekarang modul ajar itu menyiapkan satu modul ajarnya. Nah itu harus sesuai dengan urutannya mulai dari TP sampai dengan ATP dan lain sebagainya. Itu disiapkan. Nah, ketika kita masuk ke kelas, nah, itu dikasihkan ke ada yang ditugasi sama bapak kepala sekolah atau ibu kepala sekolah, ditugasi untuk mengawasi kita dalam mengajar. Nah sebelum itu kita harus mengasih kartu sebagai administrasi kelengkapan untuk mengajar. Seperti itu. Lalu apakah terdapat kendala dalam proses pengawasan? Kayaknya mungkin tidak ada ya, karena setiap guru pasti sudah menyiapkan matang-matang untuk yang namanya supervisi ini ya. Walaupun di awal mungkin ada beberapa kendala, pasti waktu supervisi ini disiapkan dengan baik, mulai dari media, administrasi dan lain sebagainya itu pasti disiapkan dengan baik. Jadi untuk masalahnya sangat minim. Mungkin yang masalah di dalam kelasnya mungkin anak-anak mungkin ada yang shock ketika biasanya ada gurunya cuma 1 ini kok tiba-tiba ada 2, kan pasti takut dan lain sebagainya, shock dan sebagainya seperti itu. Untuk masalah proses pengkoordinasian, bagaimana prosesnya yang terjadi di sekolah panjenengan? Koordinasi antara siapa dulu ini? Koordinasi antara kinerja. Oh, antara beberapa guru. Oh ya, untuk koordinasi itu kita biasanya, kalau saya kan megang kelas 7, kebetulan gurunya cuma 2. Jadi ya untuk koordinasinya kan sangat sangat mudah. Jadi ketika ada materi
ini saling melengkapi, saling menyampaikan. Saya sudah sampai sini materinya, saya sudah sampai sini ya. Untuk masalah administrasi juga sama. Nanti ketika untuk materi ini mungkin saya kurang, saya bisa minta tolong ke teman mengajar di kelas yang sama. Nah, kalau beliaunya kurang juga sama, saya saling melengkapi. Nah, untuk administrasi ini termasuk di administrasi untuk ujian juga, itu kan juga butuh perangkat soal mulai dari kisi-kisi sampai dengan yang namanya orang, itu juga sama, saling koordinasi. Jadi gantian, kalau di sini sistemnya gantian. Kayak kemarin saya di administrasi ujian itu waktu saya di semester ganjil, nah yang semester 2 nanti teman saya. Jadi pokoknya saling koordinasi, saling gantian biar materinya tidak ada yang terlewatkan. Walaupun di kurikulum Merdeka ini kita penyampaian materi itu sangat terbatas karena ada yang namanya proyek itu lama, jadi jam kita terpotong untuk penyampaian materi. Kita harus menyesuaikan itu biar materinya di kelas 7 tuntas semuanya. Lalu apakah ada kendala koordinasi yang sesama kinerja tersebut? Kalau kendalanya ya mungkin kalau diajak dadaan tidak bisa ya, harus jauh-jauh hari diomongkan terlebih dahulu. Untuk materi ini administrasi ini disiapkan untuk ini gitu. Kalau dadaan tidak bisa, kendalanya di situ aja. Dan ada yang namanya MGMP ya, kalau di guru SMP atau SMA ya, MGMP musyawarah guru mata pelajaran. Nah, itu bisa digunakan sebaik mungkin, baik untuk koordinasi ataupun sharing-sharing. Nah, kalau bahasa Indonesia itu MGMP-nya di hari Selasa. Jadi di hari Selasa itu rata-rata gurunya itu tidak mengajar di kelas. Jadi menggunakan MGMP, nah itu gunanya itu tadi melengkapi administrasi dan sharing-sharing, baik di sekolah sendiri maupun di wilayah. Kalau bahasa Indonesia itu kebetulan ada wilayah. Kalau sini saya itu masuk wilayah utara, jadi mulai Tembelang, Takuk, itu Belandaan, sama Longsor. Ada yang nanyakan lagi? Cukup. Terima kasih Bapak atas waktunya. Mohon maaf apabila kami ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.